Assalamualaikum. Pengumuman pelaksanaan ujian EPS topik dan skill test CBT umum sektor manufaktur tahun 2020. Kenapa tertera pelaksanaan ujian EPS topik dan skill test? Apakah tesnya digabung? Bagaimana skema tesnya? Apa aja yang harus dipersiapkan untuk ujian kali ini? Di mana sih lokasi ujiannya? Bagaimana pembagian waktu atau sesinya? Itu ujian skill apa aja yang diujikan? Apa masih sama dengan yang sebelumnya? Katanya ada perubahan nilai minimum ujian EPS topik CBT. Lalu gimana yang udah tes yang udah lalu? Apa aja nanti aturan di tempat ujian? Amit-amit nih, kalau misalkan pas dicek ternyata reaktif ataupun positif COVID-19, itu gimana? Apakah menggugurkan peserta? Apa yang harus dilakukan? Ya, mungkin semua pertanyaan tadi, salah satunya atau bahkan semuanya itu ada di benak kawan-kawan pejuang EPS topik. Di sini akan coba diuraikan dan dijelaskan poin-poin umum tentang pelaksanaan ujian EPS topik kali ini. Berdasarkan pengumuman resmi dari website BP2MI tentang pelaksanaan ujian EPS topik dan skill test CBT umum sektor manufaktur tahun 2020, bahwa lokasi ujian CBT umum manufaktur 2020 dibagi dua wilayah, yakni di UPT BP2MI Jakarta dan UPT BP2MI Semarang. Pihak HRD Korea menyatakan sebanyak 23.280 peserta yang dapat mengikuti ujian EPS topik CBT umum sektor manufaktur tahun 2020. Untuk pelaksanaan ujian CBT umum manufaktur 2020 dilaksanakan atau dibagi menjadi dua gelombang, yakni gelombang 1 tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 24 November 2020 dan gelombang kedua yakni tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan 22 Maret 2021. Untuk pembagian waktu ujian dibagi perharinya sebanyak 4 sesi waktu, yakni sesi pertama jam 10 sampai dengan 10.50, sesi kedua jam 11.30 sampai 12.20, sesi ketiga jam 14 sampai 14.50 dan sesi keempat jam 15.30 sampai 16.20. Perlu diperhatikan, semua peserta harus sudah berada di tempat ujian 1 jam 30 menit karena akan diadakan orientasi terlebih dahulu sebelum ujian. Serta sebelum memasuki ruangan tes akan dilakukan verifikasi dan pemeriksaan sidik jari fingerprint. Diingatkan kembali agar peserta tidak terlambat datang ya. Pelaksanaan ujian EPS topik CBT umum sektor manufaktur tahun 2020 kali ini, karena dilaksanakan di masa pandemi COVID-19, maka akan ada protokol kesehatan yang harus diperhatikan. Setiap peserta diwajibkan membawa hasil rapid test asli non-reaktif atau negatif virus corona SARS-CoV-2 atau COVID-19 yang masih berlaku. Kemudian membawa kartu ujian, KTP atau surat pengganti KTP ataupun paspor. Ingat, bagi peserta yang tidak membawa hasil rapid test non-reaktif dan kartu ujian, tidak akan diperbolehkan untuk mengikuti ujian. Lalu peserta juga tentunya diwajibkan menggunakan masker, berpakaian rapi dan sopan, dan disarankan menggunakan face shield atau pelindung wajah. Sebelum memasuki ruang verifikasi dokumen pendaftaran, akan dilakukan juga pemeriksaan suhu tubuh atau screening menggunakan termometer gun. Peserta yang mendapatkan nilai 135 poin atau lebih di dalam ujian EPS topik akan langsung hari itu juga mengikuti ujian tahap 2, yakni skill test. Hal itu juga berlaku untuk peserta yang sudah mengikuti ujian pada bulan Maret tahun 2020 yang lalu. Jika mendapatkan nilai 135 poin atau lebih, itu artinya siap-siap untuk mengikuti skill test.
Lihat sesuai jadwal terlampir di pengumuman resmi BP2MI. Untuk materi ujian skill test ada perubahan signifikan, yakni hanya akan ada pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan tes buta warna. Untuk ujian interview, fisik, dan skill lainnya, melihat dari pengumuman resmi BP2MI adalah ditiadakan. Silakan bertanya langsung dengan pihak BP2MI bagi yang masih ragu atau bingung. Bagi peserta ujian EPS Topik CBT Umum Sektor Manufaktur tahun 2020 yang positif COVID-19, dicurigai terinfeksi, sedang dikarantina, atau hasil rapid testnya reaktif, diwajibkan untuk mengirimkan scan hasil rapid test atau surat keterangan dokter, kartu ujian, KTP atau surat keterangan pengganti KTP, ataupun paspor, dan nomor telepon yang aktif. Berkas atau dokumen tadi dikirimkan melalui email ke indonesia.ips@gmail.com. Jadi peserta tadi tidak perlu datang ke tempat ujian, dan itu tidak menggugurkan status kepesertaannya di ujian EPS Topik. Nah, itulah tadi sedikit informasi untuk pelaksanaan ujian IPS Topik CBT Umum Sektor Manufaktur tahun 2020. Perlu diperhatikan oleh semua peserta untuk kelancaran dan meminimalisir kemungkinan terjadinya penyebaran virus COVID-19 agar mematuhi protokol kesehatan yang sudah dijelaskan tadi. Harus memakai masker dan diharapkan untuk menjaga jarak, jangan sampai menggerombol atau berkumpul di lokasi ujian nanti. Disarankan juga membawa hand sanitizer dan face shield, serta memakai pakaian lengan panjang. Dan terakhir, mengingat pandemi COVID-19 yang masih terjadi, kegiatan ujian ini akan disesuaikan ya sewaktu-waktu jika kebijakan dari gugus tugas penanganan COVID-19 ada. Semoga pelaksanaan ujian IPS Topik CBT Umum Sektor Manufaktur tahun 2020 berjalan lancar, serta semoga proses penempatan CPMI, khususnya G2G Korea Selatan, segera dibuka kembali. Dan semoga sukses. Amin. Wassalam. Peace.